Ya, mungkin kita langsung saja persilahkan di Ustaz Ayub untuk sampaikan materi pengajiannya hari ini sepenuhnya. Ya, kita serahkan langsung ke Ustadz Ayub. Dipersilahkan. Insyaallah. Ya, makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Eh, para ustadz yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, yang tidak bisa kita hitung, dan kita manfaatkan kenikmatan ini dengan memulai ketaatan kepadanya, dengan memanfaatkan waktu, saling mengingatkan, saling menasihati, dan sebagaimana yang diamanahkan kepada kami, ya, dan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslimuna ala syurutihim. Ya. Kaum muslimin itu berdasarkan kesepakatan-kesepakatan mereka. Sehingga atas amanah ini kami eh, menerima dan menjalankan sebagaimana mestinya. Bukan berarti saya yang berbicara di sini kemudian adalah lebih baik daripada ustadz-ustadz sekalian. Namun sekali lagi karena ini adalah sebuah amanah, maka amanah harus dijalankan. Para ustadz sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan dan judul yang telah ditetapkan, bahwasanya pengajian kita berkaitan dengan pembahasan fikih, ya, pembahasan fikih. Dan pembahasan fikih atau kitab yang kami pilih dalam pembahasan fikih ini adalah Matan Abi Syuja. Matan Abi Syuja ini saya kira semua sudah kenal, ya. Matan yang sangat populer, kitab yang ringkas, yang simple, mencakup semua ibadah, begitu juga dengan muamalah, munakahat, ya bahkan jinayat, di mana matan ini adalah matan yang ringkas dalam fikih perspektif mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita membahas fikih perspektif mazhab Syafi'i? Ya. Nah, ini perlu untuk saya jelaskan terlebih dahulu, kenapa kita membahas fikih mazhab. Ya. Karena jangan sampai nanti kalau sudah kita bahas, ya baru ada yang bertanya, kenapa enggak belajar misalnya hadis saja? Ya, hadis-hadis, misalnya Bulughul Maram. Kenapa tidak bahas misalnya ayat-ayat ahkam saja dan seterusnya. Ya.
sengaja kami pilih kitab fikih mazhab ini karena beberapa pertimbangan. Ya, ya. Ini saya akan tampilkan dulu slide yang saya sudah buat. Cuma tidak tahu kenapa tidak nampak ya. Muncul Ustaz? Tidak kelihatan, Kis. Enggak ya? Nah, itu. Ya. Nah, ini adalah pengantar saja dulu. Pengantar belajar fikih mazhab. Kenapa kami memilih Matan Abi Syuja? Ya. Eh, Berkaitan dengan mazhab ini, ada beberapa kelompok yang menyikapi mazhab fikih. Ada yang fanatik dalam bermazhab, ada yang fanatik menentang mazhab, ya, dan ada juga yang pertengahan. Ada yang fanatik dalam bermazhab, ya, maksudnya di sini sampai menyalahkan mazhab yang lain. Ya. Dia memilih satu mazhab kemudian menyalahkan mazhab yang lain, bahkan membid'ahkan mazhab yang lain. Ya, bahkan ada yang tidak mau menikah dengan selain mazhabnya. Ya. Ini tentu sikap fanatik ya, dalam bermazhab. Ada juga yang fanatik menentang mazhab. Ya, pokoknya fikih itu harus Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan mazhab itu hanya pendapat-pendapat ulama saja. Nah, ini juga adalah fanatik menentang mazhab. Nah, ada yang pertengahan. Pertengahan ini gimana? Nah, pertengahan ini adalah mereka menghormati para ulama, menghormati ijtihad para ulama. Mereka memanfaatkan hasil ijtihad ulama ini sebagai salah satu peninggalan, sebagai salah satu turos, ya, karya-karya ulama, peninggalan karya-karya ulama yang harus dihormati dan dimanfaatkan. Ya. Tanpa fanatik dalam menganutnya dan juga tidak fanatik menentangnya. Nah, ini pertengahan. Ya. Jadi inilah kelompok-kelompok yang menyikapi mazhab fikih. Saya langsung saja bagaimana perjalanan fikih sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai munculnya mazhab-mazhab. Nah, di sini ada periode perkembangan mazhab fikih, ya. Mulai dari periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian periode sahabat, ya, periode tabiin, kemudian periode imam-imam mujtahid, sampai periode mazhab-mazhab fikih. Ada yang menyusun berdasarkan uh, kategori yang lain, tapi secara umum perkembangan mazhab fikih bisa dibagi dengan periode-periode ini. Saya mulai dari uh, periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa
di periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah beliau ya ada terbagi menjadi dua periode, ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah itu belum terlalu fokus terhadap masalah hukum. Di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fokus terhadap dakwah kafir Quraisy untuk masuk ke dalam Islam, ya, dan sangat sedikit hukum-hukum yang ada di Mekah. Kebanyakannya itu adalah persoalan akidah. Berbeda dengan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah. Ya, di Madinah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap fokus mempertahankan akidah daripada para sahabat yang telah masuk ke dalam Islam. Bedanya di Madinah porsi ahkam, porsi hukum-hukum itu lebih banyak. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah masuk Islam sudah banyak dan butuh penyelesaian-penyelesaian. Bagaimana hubungan mereka dengan sesama, ya, bagaimana jual beli, bagaimana pernikahan dan seterusnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menjelaskan hukum-hukum ketika di Madinah. Ya, beda ketika periode di Mekah. Periode Mekah sangat sedikit hukum-hukum. Ya. Itu secara umum di periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil yang ada di periode ini hanya terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah saja. Kemudian di periode ini juga ayat-ayat, begitu juga dengan hadis, ada yang diturunkan, ada yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan peristiwa tertentu. Ada sebabnya. Ya. Makanya kita kenal biasanya ada asbabun nuzul. Ya, kalau hadis ada asbabul wurud. Ya. Tapi ada juga ayat yang turun atau hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, karena merupakan tanggapan daripada pertanyaan-pertanyaan. Ada juga ayat yang turun atau hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa sebab, ya, langsung turun begitu saja. Itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keistimewaan periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika para sahabat itu menghadapi suatu permasalahan, jawabannya langsung. Kenapa? Karena di periode ini ayat masih turun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, sehingga semua persoalan langsung diselesaikan secara langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keistimewaannya di periode ini. Jadi masalah-masalah itu tertangani ya secara langsung. Para sahabat berselisih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memutuskan. Dan keistimewaan juga periode ini, di periode ini eh, para sahabat sudah dilatih, ya, dilatih untuk berijtihad. Dan hasil ijtihad mereka itu kemudian dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah benar atau tidak? Teringat dengan kisah eh, ketika para sahabat ya, berjalan menuju ke Bani Quraidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa la yusallianna ahadukum al asra illa fi Bani Quraidah. Bahwasanya jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya para sahabat ketika berjalan, waktu asar itu sudah masuk ketika perjalanan. Ya. Waktu asar sudah masuk. Bahkan sudah mau keluar asar, ya sudah mau masuk maghrib.
Sehingga para sahabat berdebat. Tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita bahwa jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sedangkan sahabat yang lain mengatakan tidak. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaimana kita mempercepat langkah dan sampai di Bani Quraidah ketika asar. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana para sahabat ada yang melihat dalil itu secara tekstual dan ada yang memahami dalil secara kontekstual. Sahabat yang mengatakan pokoknya harus sholat di Bani Quraidah. Walaupun waktu sholat asar telah keluar. Walaupun kita sampai di sana malam, pokoknya asar di sana. Begitu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini model pemahaman tekstual. Sebagian yang lain mengatakan tidak, maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kita mempercepat langkah. Nah, ini adalah model pemahaman kontekstual. Ada yang memahami secara zahirun nas, ada yang memahami lebih dalam, ya, atau batin nas. Nah, inilah sudah muncul bagaimana pola pikir para sahabat itu. Dan saya kira memang manusia seperti itu, ya. Manusia, penilaian manusia itu ada yang menilai secara apa namanya, secara apa yang nampak saja, dan ada juga manusia yang menilai lebih mendalam, ya, menganalisa. Nah, akhirnya para sahabat bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ada yang sholat di jalan, ada yang sholat nanti ketika sampai di Bani Quraidah. Nah, apa keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan ini dan tidak menyalahkan yang itu. Ya. Dan di sini salah satu keistimewaan di periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena apa yang terjadi langsung mendapatkan penilaian langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu periode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masuk periode sahabat. Di periode sahabat ini banyak masalah-masalah yang terjadi yang belum pernah dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilahnya mungkin masalah kontemporer, ya. Masalah kontemporer yang terjadi di zaman sahabat, mereka hadapi, mereka tidak mendapatkan jawaban dari Al-Quran, mereka tidak mendapatkan jawaban dari hadis, ya, maka memaksakan mereka untuk apa? Untuk berijtihad, ya, mengarahkan segala potensi untuk menghasilkan sebuah hukum, ya, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ya, karena itu peninggalan mereka, ya, peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran dan hadis ini. Sehingga itulah yang dipakai oleh para sahabat untuk berijtihad. Entah mereka dapatkan jawabannya dalam Al-Quran atau mendapatkan jawabannya dalam hadis. Tapi jika tidak ada, maka mereka mulai berijtihad. Maka istihad para sahabat ini sudah mulai. Mereka menganalogikan, ya. Jadi di periode sahabat ini sudah ada kias di sini. Ya, sudah ada kias menganalogikan satu hukum ke hukum yang lain. Nah, kemudian apakah semua sahabat itu berijtihad? Ternyata tidak. Disebutkan bahwa hanya sekitar 130 orang sahabat saja yang dikenal berijtihad. Tidak semua. Jadi sahabat yang ratusan ribu orang itu, ya, itu tidak semuanya adalah mujtahid, tidak semuanya adalah mufti. Yang dikenal berijtihad itu sekitar 130 orang saja. Ya. 130 orang ini pun terbagi-bagi. Ada yang banyak fatwanya, ada yang pertengahan, ada yang sedikit.
ya. Dan sahabat yang termasuk banyak fatwanya, ya, yang banyak ijtihadnya ada 7 orang. Ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, ada Aisyah, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, dan ada Zaid. Ya. Nah ini 7 orang saja dari kalangan sahabat yang terkenal banyak fatwanya. Ya, sisanya itu eh, seperti Abu Bakar, kemudian Utsman, ya itu masuk dalam kategori pertengahan, ada juga yang sedikit, ya. Nah, mungkin ada yang mengatakan, bukankah yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah? Kenapa tidak masuk di sini? Kita katakan beda, beda antara periwayatan hadis dengan ijtihad. Ya. Beda periwayatan hadis dengan ijtihad. Memang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah, tapi yang paling banyak ijtihadnya itu adalah yang 7 orang ini. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah ummul mukminin yang banyak fatwanya dan juga banyak meriwayatkan hadis. Nah, kita fokus pada sahabat yang banyak ijtihadnya ini. Ternyata mereka tersebar di beberapa negeri. Ada di Irak, ada di Makkah, dan ada di Madinah. Ini 3 tempat yang di mana kaum muslimin terpusat pada saat itu di sana. Ada Abdullah bin Mas'ud, ya, yang diutus ke Irak. Ada Abdullah bin Abbas yang kebanyakan waktunya mukim di Mekah, dan ada Abdullah bin Umar, begitu juga dengan Zaid yang mukim di Madinah. Nah, sehingga keberadaan sahabat-sahabat ini di Irak, di Makkah, di Madinah itu memberikan pengaruh terhadap generasi setelahnya, generasi tabi'inan. Ya, namanya tempat juga memiliki karakteristik masing-masing, ya. Irak, bagaimana Irak itu adalah tempat yang baru, penduduknya juga bermacam-macam di sana, ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang nampak, yang muncul di sana berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer itu lebih lebih beragam. Berbeda dengan Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah di sana tidak terlalu banyak, ya, masalah-masalah kontemporer yang terjadi. Bahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Makkah dan Madinah itu secara umum, ya, ditemukan jawabannya di dalam hadis-hadis. Kenapa? Karena eh, periwayatan hadis-hadis di Mekah dan di Madinah itu lebih dominan, ya, dibandingkan di Irak. Di Irak itu periwayatan banyak, tapi kualitasnya diperselisihkan, ya, atau diragukan, banyak diragukan, sehingga eh, orang-orang yang ada di Irak itu perlu berhati-hati dalam dalam menerima riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi di fase-fase yang sudah bermunculan fitnah-fitnah, ya, firqah-firqah yang dimana mereka punya peran dalam menyebarkan hadis-hadis yang palsu, sehingga di Irak itu permasalahan sangat kompleks. Di sana riwayat-riwayat hadis sedikit, kemudian permasalahan yang dihadapi sangat banyak, sehingga memaksakan mereka untuk bagaimana satu hadis itu benar-benar dipahami secara mendalam untuk menyelesaikan banyak permasalahan. Ya, bahkan satu permasalahan itu dianalogikan ke permasalahan yang lain. Itu gaya berpikir orang-orang di Irak. Beda dengan Makkah dan Madinah yang permasalahannya tidak terlalu banyak, ya, dan secara umum jawabannya banyak ditemukan dalam